adu-adu nih, adu-adu. Santai. Udah boleh. Adu-adu. Ya. Enggak, belum nih lah, kebiasaan. Kada. Ya, amin bikin jam ada di Ada Kadang lah guru belum keluar lagi. Makanya ketemu guru aja. Mau ini lagi minum lah. Salah. Abang enggak guru kita benar nih. Iya. Misalnya ada. Murid banget ya. Wah, kayak apa? Belum lagi guru ya? Belum lah. Lanjut aja dulu lah. Oke, diperjelas sebelumnya berapa menit. Anjir nyanyi iwaknya. Maksudnya, ya guru lanjut. Lanjut lah. Aduh, masuk sama abang lain. Masuk aja. Mengapa Kanjeli. Sama ibu ikut. Sabar. Apa tadi niat yang baik bro? Adapun niat yang baik ketika kita beelang ke wadah kawan, nah ini niat yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ketika ketika kita beelang ke wadah kawan kita, entah ke wadah orang lain dan yang lain-lainnya. Yang pertama ketika kita berkunjung, ibaratnya ke wadah kawan kita niatakan semata-mata untuk menghormati dan memuliakan saudaranya. Nah, jadi tamu yang memuliakan tuan rumahnya. Malah tuan rumahnya. Dengar lagi bro. Ampun pian ke rumah yang Tapi mungkin. gurunya ada nggak? Belum di rumah sini. Dengar lagi bro. Ini guru yang sedang dipecat ya gede. Nah, jadi niat yang pertama itu hebatnya kita datang ke wadah kawan, kita datang ke wadah keluarga, kita niatakan kita yang memuliakannya. Salah satu caranya adalah membawa hadiah. Hadiah julentri mana hadiahnya ya? Ada jual. Bagus. Kada boleh berharap gitu juga. Berharap pada boleh lah. Tapi amun dibari, dijulung, diterima. Udah ada gitu guru bawakan. Nah, maaf. Jadi ibaratnya nih cara memuliakan tuan rumah itu salah satunya dengan membawa hadiah. Kayak pian waktu guru Imul Garing membawakan apa? Bawakan buah semalam. Di mana pian lo kan? Toko buah hap. Toko buah hap. Oh, toko buah. Sumber rezeki. Sumber rezeki. Cuma tagihannya belum ada bang guru ya? Masih belum bayar. Belum pin bayar kak? La ilaha illallah. Cuk kayak beli yang lalu tuh. Oh, siapa tuh jauh? Nah, ada bayi semalam aja. Sembah. Jadi itu yang pertama ibaratnya kita tanamkan dalam niat kita, dalam hati kita ketika kita hendak mengelangi kawan itu kita berkunjung untuk menghormati dan memuliakannya sebagaimana sabdanya Nabi SAW annahu nadhara ila al-Ka'bah. Ketika itu Nabi SAW lagi memandang Ka'bah lalu beliau berkata, laqad syarrafaka Allah wa 'azamaka wa haramaka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan, mengagungkan dan menghormati Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah menjadi kiblatnya orang-orang Islam dan di dalam Ka'bah itu di salah satu Ka'bah, sudut Ka'bah itu ada Hajar Aswad yang jatuh daripada yang diambil atau yang dibawa daripada surga ibaratnya. Tapi sabdanya Nabi SAW sambungannya wal mu'min a'zamu hurmatan minka, dan orang mukmin itu lebih terhormat daripadamu kata Nabi kepada Ka'bah. Jadi kan ibaratnya nih manusia, orang-orang yang beriman itu tuh mulia, bahkan lebih mulia kata Nabi daripada Ka'bah. Jadi ketika kita meelangi kawan, meelangi saudara dan lain-lainnya karena dia beriman, maka sudah sepatutnya kita memuliakan dan mengagungkannya tadi. Salah satunya dengan membawa hadiah, oleh-oleh lah. oleh-oleh.
Misalnya pian dari gambut, pian kau membawakan nasi itik gambut kah? Kami tadi gue emang memotong gue rahmat. Oke. Kami tadi anak ayam buah kan macam-macam. Abang anak kan orang berilmu kan abang anak teh. Jadi adalah duit ya abang anak. Dede aja kami seko karing je. Jadi kada ada kamu dibawakan gue. Ujung kah itu? Oke. Maka dari itu yang kami harapkan dari setidaknya kami boleh dari sini kanyang dulu kayak itu nah. Cuma ternyata niat kita salah. Oh. Sembah. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man akrama akhahul mu'min, fa innama yukrimullah." Barang siapa memuliakan saudara semukminnya, sesungguhnya ia pun telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita melangi kawan tadi, kita memuliakannya sama dengan kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Niat yang baik. Nah, padahal ada kisah nih, tapi kepanjangan kita. Nggih parut sudah tadi ya. Kita sudah tuntung. Hah? Belum. Ayo sebuting. No. Dan yang kedua, ketika kita beelang kepada kawan atau yang lain-lainnya, ibaratnya yang harus kita niatakan dalam hati kita adalah kita niatakan untuk berkasih sayang. Banyak cara-caranya berkasih sayang, entah salah satunya apa, menakuni kabar, Sudah dari gue. atau membagi hadiah lah. Karing-karing. Pokoknya banyak cara-caranya, ibaratnya diberkasih sayang ketika kita bertemu, entah itu menakuni kabar, menakuni kayak apa kabar anak, keluarga dan lain-lainnya. Mbak itu salah satunya bersalaman juga. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, fadlul ukhuwah al-ulfah wal mulazamah wal mahabbah ad-daimah. Keutamaan berkunjung kepada sesama ialah timbulnya rasa kasih sayang, menetapkan hati dan kecintaan yang terus menerus. Itu kelebihan kita beelang kepada kakawanan dan yang lain-lainnya. Baca acak jangan ya. Ada apa guru? Nggih. Kalau melihat mau anak pindah ubah sudah. Nah, dan ketika kita beelang kepada kawan lagi, kita niatakan di dalam hati kita berkunjung, kita mendatanginya itu karena tuntunan dan kecintaannya kepada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ghaba ar-rajul 'anil masjid thalathan, apabila Rasulullah ini melihat di dalam masjid nih ada sahabat yang kada hadir selama 3 hari berturut-turut, ibaratnya nih sa'ala anhu, maka Rasulullah ini menanya tentang kabar yang kada hadir nih. Nah, lalu fa in kana maridan adahu, apabila sahabat itu garing maka dielangi Nabi. Imba itu wa in kana musafiran, apabila yang sahabat yang kada tadi lagi dalam perjalanan maka da'alahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Wa in kana hadiran zarahu, lalu jika ia ada di rumahnya maka beliau akan berkunjung ke rumahnya. Jadi sama ibaratnya kita tuh lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti pimpinan kita mengikuti kedua kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketujuh juga ziarah lawan sahabat-sahabatnya, maka kita sebagai umatnya sudah sepatutnya kita mencontoh apa yang digawi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatakan juga kita menyamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umpati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, batu niat lagi ketika kita beelang kepada kawan kita niatakan ketika kita berkunjung itu untuk menghapus dosa kita. Nah, makanya kebiasaan orang yang hanya tetamu atau beelang itu mengucapkan salam. Imba itu apa? Salaman. Kan sudah kita bahas di pembukaan di awal bab program niat kita. Itu adalah niat bersalaman. Menggugurkan dosa ya, Pak. Nah, itu ada gerak. Saya. Inilah. Gugur, tanai, timbay lah. Kasih aja nimbanya.
Sembah. Jadi kita niatakan ketika kita menziarahi kawan, melangi kawan ibaratnya untuk menghapus dosa kita. Salah satunya dengan cara bersalaman tadi. Sepanjang bersalaman bagus ya dulu lah. Panderan sambil bersalaman. Apa kabar baik. Biar mau kalian ini lah. Mana ini yang ini kemana-mana. Jangan nanti jalan. Masuk bukan begini. Kada tapi amun kayak ini terus sih berarti nih apabila makannya. Nah. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan, idza zaral akhahu fillah thumma tasafaha fa dhahika ahaduhuma fi wajhi sahibihi tasaqatat dunubuhuma bainahuma. Jika seorang berkunjung kepada saudaranya semata-mata karena Allah, lalu dia bersalaman dan salah satu daripada keduanya itu tertawa, tersenyum karena bahagia depan wajah saudaranya, maka gugurlah dosa-dosa keduanya. Salaman marangut pun ya, bro. Nah itu harus dipadahi. Jagalah hati. Jagalah hati. Engkau keturi. Nah, hati. Parut padi sekali. Jagalah hati apa? Parut padi sekali. Iya. Sabar nah. Kayaknya ada pulang Maya ritual menangkan anang bernyanyi ya. Suaranya bagus. Mirip suara siapa yang suaranya serak-serak basah. Dan yang kelima, ketika kita beelang kawan dan lain-lainnya, kita niatakan dalam hati kita beelang itu untuk memperoleh keberkahan melihat saudaranya. Nah, untuk memperoleh keberkahan melihat saudaranya, di samping manfaat yang lainnya yaitu dapat mengobati hati. Yang keenam, diniatkan untuk menunjukkan keadaan dirinya serta meminta nasihat agama. Nah ini pas nih guys. Nah kayak ini kan. Kayak apa ini? Ini pian nasihati kami kan. Apa? Pandar Pak. Syukur guru ngil tadi. Ya. Jangan ada di kamar makan kita. Masih bayar makan nggak? Masih bayar tadi makan. Tadi kan guru makan nih tadi. Tempat lagi jar masih menyanyi. Guru kan anak tamu yang lain, kita ini tamu lain kan? Ya kita ini kan anak. Anak umur berapa? Anak janggut. Nah, jadi yang keenam ibaratnya nih ketika kita melangnya paling kada kita minta nasihat lawan kawan lah. Kalau lagi galau adakah solusinya? Aku nih hendak jadi ini ibaratnya nih tapi kada tercapai. Apa ini gue? Tadi apa yang nih? Apa curhat tadinya? Kapan curhatnya kapan? Semalam. Nah jadi gini. Ada yang dia jadi gini. Terus. Jadi ibaratnya nih, iya ibaratnya sambilan berpandaran tapi sambil ibaratnya diselip-selipakan nasihat-nasihat ibaratnya supaya ibaratnya nih beelang kawan tuh kada sia-sia ada yang dibawa bulik ibaratnya namun sekedar berpandaran aja ibaratnya nih tanpa ada pandaran yang berfaedah sia-sia pulang waktu pulang terbuang maka dikatakan al-waqtu kasif waktu itu seperti pedang apabila kita ada yang baik-baik menggunakannya maka waktu pajangan terbuang sia-sia ya. Nah terakhir, alhamdulillah. Ini ada 7 guru lah. Siap-siaplah. Yang terakhir, ketika kita beelang kalau ada kawan dan lain-lainnya, kita niatakan kita berkunjung untuk mendorong cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iya. Ini mengitakan terakhir. Pasti terakhir ingitakannya. Apa
Bro. Jadi berarti nih kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir nih ketika kita berkumpul kayak ini belang, berkumpulan kawanan, kita menyatakan itu menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus lagi ibaratnya nih apabila berkumpul sebutkan ibaratnya ayat Quran kah, hadis Nabi kah, kayak contoh ibaratnya di Hadrul Maut. Nggih. Itu apabila kita ziarah ke rumah salah satu orang yang ada di sana, paling kada kita tuh membaca ayat Quran dulu, sebutin hadis, qasidah, itu hanya makanan. Imbah itu kayaknya ditutup dalam qasidah pulang, bulikan lagi. Ada kayak yang bisa qasidah? Kita maulid. Iya, rombongan maulid dah. Ada benar. Ya Taibah. Sementara kita terima dulu. Ada ya, jadwal padat. Bulan Rajab. Baju belum ada, bajunya belum Persiapan ada. bulan Rajab, Wah, persiapan. bajunya belum ada. Nah, Nggih. sebagaimana ibaratnya perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, yaqulullahu azza wa jalla, dzikruhu khuliqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan kecintaanku untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku. Dan dikatakan lagi barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala seorang itu berkumpul dalam suatu kebaikan terus dia menyebut namaku dalam kebaikan itu, maka dia akan kukumpulkan dalam perkumpulan yang lebih baik. Yang mana perkumpulan lebih baik itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak masuk surga lah. Anehnya nih. Salah pian tokone udah anak makan lah. Kan biasanya orang di pengajian mudah biar buat biar mau surga, amin ya. Ini anak lah mau surga. Makan lah negara. Pikiran ke lain. Kayak gitu pikiran kada khusyuk lagi lah. Nah, Tapi ingat pinang 7 tadi lah. Ingat lah. Pak, ayo 1. Nah, mengikuti sunnah Nabi. 2. Iya. menggugurkan dosa. Guran dosa tuh bisa aman. Iya, itu mah lagi ya. Sudah bisa aman lah. Selain terakhir. Guru. Selain terakhir. Membawakan oleh-oleh helan tamu. Lawan rumah. Abang imbaunya Guru. Terus akan negara lanjut. Habis. Makanya lanjut. Mungkin, tapi kan dapat 3 jatah. Ketahuan hatinya ke lain. Hati lain juga. Ini pikirannya apa? Nih. Ada baik lah kita. Baik nih baru bulik-buliknya menurut bulik capek. Yang kita kira tujuh ambil datang nih Guru ya. Langit nih makanya. Makanya kami bulik tadi imongnya loh. Yang ada pengen ngeonya mi. Ada bulik mang tadi. Himong, dikio himong. Asli. Iri dengki. Ya yang 7 dapat apa sebutin Guru mi sudah dapat dah. Apa ya lah? Nih. Ada patarai. Nah, bilangnya masak bang, bilangnya masak. Ya, kita tutup loh, udah masak sudah. Makasih Guru. Apa anak beli kah? Aduh, Iya. maksudnya Kemantraan. kenapa? Masih kita Kemantraan. Lumayan jatah dulu. masih ilmu nasihat dari pihak kan biasa gitu kita. Akhirnya kami mudah-mudahan gitu nah kalau memalakan. Tapi untuk yang kali ini pinanya ada memalakan Guru ya. Kenapa? Untuk makan nih Guru. Makannya memalakan ini aja. Iya. Kenapa ini jar? Jangan lah. Kita sepakat bertiga. Itu kenapa Muhammad Sam itu kenapa? Muhammad Sam apa? Kita minta maaf. Bau nilan. Lain hilang. Gua apa tadi, Ji? Ibu jarok nih. Pandai. Kalau menyamukakan bang dulu ke belakang lah, dengi lah. Dengi tempat Eh. lah. Nggih, masak ada kan? Yang memasak biar gak siapa? Jangan lupa dangit lah. Ya. Aduh, bentarin lah Bro ya. Hah? Gasnya habis nih. Sama gula kan lagi. Kenapa? Kami terima lapang dada. Alhamdulillah. Ya kita bikin ada kan disangui gitu. Ulun gue tetap pada ulun komitmen ulun. Pokoknya kada bakalan pernah balik dulu. Kan sini. Nah, itu komitmen ulun itu. Udah kita belikan ya. Dia ini makan nih tapi minta disangui aja gin. Gue di sini dulu. Ya kan? Kalau putihnya ada banyak lah. Banyak. Mungkin lah. Udah belikan Guru. Karena santai aja, ada insyaallah ada. Nggih. Bentarin lah. Oke, sama-sama. Nggih. Terus habis. Habis ini apa? Minyak larang ya.
Nah, ini guru menyangui bukan pian. Udah, Nggih. Ini berarti bukan pian. Aku ini kok bisa.